Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesempatan. Pertama-tama saya mengucap syukur dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri hadir di kegiatan penyuluhan melalui media Zoom. Kemudian untuk semua teman-teman yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan penyuluhan tersebut, kepada Mbak Salis, Mas Akbar, dan juga Mbak Erlina yang sudah berpartisipasi dengan sangat baik dalam kegiatan tersebut. Nah, kami sebelumnya perkenalkan, saya Ella Juliana Kago, kami mahasiswa dari Stikes Maharani Malang. Pagi ini kami akan melakukan penyuluhan tentang pasangan usia subur, di mana kami lebih berfokus kepada konseling KB untuk menjarangkan usia subur. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya lagi, tanpa memperpanjang waktu, akan disampaikan oleh pemateri Mbak Salis dan juga Mbak Erlina. Kepada Mbak Salis dan juga Mbak Erlina, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator Mbak Ella. Saya di sini sebagai pemateri mengenai penyuluhan keluarga berencana. Silakan untuk yang share screen. Di sini Bapak Ibu kabarnya bagaimana? Baik semua? Atau bagaimana? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Mbak. Alhamdulillah. Nah, di sini saya selaku pemateri akan memberikan penyuluhan mengenai keluarga berencana. Kira-kira Bapak Ibu yang tahu tentang keluarga berencana itu apa sih? Pasti sudah tidak asing kan dengan tangan seperti ini, 2 anak cukup gitu kan ya. Pasti sudah tidak asing gitu. Baik Mbak, next. Bisa enak di. Apa ya nama itu beranak cucu ini? Apa itu sebenarnya keluarga berencana? Nah, keluarga berencana itu adalah atau disingkat KB, merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Nah, keluarga berencana ini merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Tujuannya adalah untuk mencegah kehamilan karena alasan pribadi, menjarangkan kehamilan dan membatasi jumlah anak. Kira-kira untuk Mas Akbar ini mau punya anak berapa? 3, Mbak. 3 ya. Di 2, sini Mbak. sudah dijelaskan 2 anak itu sudah cukup gitu. Karena untuk mengurangi juga kan penduduk di Indonesia agar tidak terlalu banyak gitu. Nah, bisa next, Mbak. Bisa next selanjutnya. Bisa Bapak Ibu baca sendiri ya untuk manfaat KB sendiri. Yang pertama adalah bisa memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka sehingga dapat memutuskan bila dan kapan mereka ingin hamil dan memiliki anak. Yang kedua bisa memberikan manfaat kesehatan non-reproduksi. Metode kontrasepsi hormonal gabungan yaitu estrogen dan progesteron dapat menurunkan resiko kanker ovarium dan endometrium pada ibu. Selanjutnya adalah bisa mencegah efek kesehatan jiwa dari kehamilan yang tidak diinginkan atau mengurangi tindakan aborsi. Selanjutnya bisa untuk mengontrol kesuburan juga memungkinkan wanita untuk lebih mengontrol aspek lain dari kehidupan mereka. Misalnya memutuskan kapan mereka menikah, mengapa mereka menikah, seperti itu. Selanjutnya.
Jadi sudah dijelaskan sebelumnya ya Ibu, Bapak, untuk manfaat KB itu adalah untuk kesehatan fisik, nah juga untuk kesehatan mental, wanita untuk lebih baik lagi, dan membentuk keluarga yang lebih bahagia. Nah, untuk macam-macam KB ini sendiri ada 5. Yang pertama adalah bentuk pil KB. Pil KB ini adalah bentuk tablet diminum. Nah, setiap hari oleh seorang wanita untuk mencegah kehamilan. Yang kedua ada KB disuntik. Adalah mencegah terjadinya kehamilan dengan cara disuntik di intramuskular yang berdaya kerja 1-3 bulan. Nah, selanjutnya ada kondom, yaitu alat kontrasepsi yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan melakukan hubungan suami istri atau bersenggama. Yang keempat adalah implan. Nah, di sini adalah metode kontrasepsi yang hanya mengandung progestin dengan masa kerja yang panjang, dosis rendah untuk wanita dan disusukan di bawah kulit. Nah, yang terakhir ini adalah IUD atau intrauterine device. Nah, merupakan alat kontrasepsi jangka panjang dengan cara memasukkan alat kecil dan dari bahan plastik yang lentur di dalam rongga rahim. Jadi dimasukkan ke dalam rongga rahim alat reproduksi wanita seperti itu. Next. Nih, bentuk-bentuknya untuk alat KB sendiri ya. Yang pertama itu bisa Ibu lihat di sebelah kiri ada pil KB ya. Bentuknya tablet, lalu ada KB suntik, lalu ada KB kondom, ada KB implan yang dimasukkan di bawah kulit, lalu ada KB iud yang dimasukkan di alat reproduksi wanita. Di sini untuk KB pil ya. Nah, KB pil itu adalah tablet. Nah, tablet itu kan diminum setiap hari ya oleh wanita hamil. Wanita biasa untuk mencegah kehamilan. Nah, pil KB ini tuh bisa menghambat perkembangan telur dalam ovarium wanita tersebut selama siklus bulanan menstruasi wanita. Nah, tingkat estrogen yang rendah biasanya memicu kelenjar pituitari untuk mengirim suatu hormon yang memulai pengembangan telur. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini untuk bentuk pil KB-nya ya. Nah, untuk keuntungan dan kekurangan pil KB sendiri, keuntungannya yang pertama ya, Bu ya. Bapak Ibu, yang pertama itu sangat efektif bila digunakan secara benar. Ingat ini, bila digunakan secara benar. Nah, yang kedua itu tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, yang ketiga tidak mempengaruhi ASI, tidak kesuburan cepat kembali gitu, nyaman dan mudah digunakan, sedikit efek samping, dapat dihentikan setiap saat, dan tidak mengandung estrogen. Nah, untuk kekurangannya sendiri ya Bu, harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Bila lupa 1 pil saja, kegagalan itu bisa menjadi resiko besar. Jadi kalau Ibu ini atau wanita atau istri dari bapak-bapak sekalian ya, itu lupa mengkonsumsi pil dalam 1 hari saja, itu bisa menyebabkan resiko kehamilan gitu, yang lebih besar seperti itu. Jadi harus dikonsumsi setiap hari. Nah, yang ketiga kekurangannya adalah resiko kehamilan itu ektopik, tetapi resikonya lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak menggunakan mini pil gitu. Nah, efektivitasnya menjadi rendah bila digunakan bersamaan dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Tidak dapat mencegah penyakit infeksi menular seks gitu. Atau contohnya HIV gitu ya, Ibu-ibu. Next, ada KB suntik ya.
Di bawahnya, Mbak. Untuk KB suntik sendiri, ini adalah metode kontrasepsi yang biasanya digunakan untuk menunda kehamilan dengan cara menyuntikkan di bagian tertentu tubuh. Contohnya di lengan bagian atas ya, Bapak Ibu, biasanya di paha maupun di bokong. Nah, setelah disuntikan ini, kadar hormon akan meningkat dengan kemudian menurun secara bertahap hingga suntikan selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan jangka waktu, terdapat 2 jenis suntik KB yang paling umum digunakan, yaitu suntik KB bulanan dan suntik KB 3 bulan. Nah, suntikan KB 3 bulan mengandung hormon progestin, sementara suntikan KB 1 bulan itu mengandung kombinasi hormon progestin dan hormon estrogen dan kadar progestin yang lebih rendah seperti itu. Next. Bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu, disuntikan di lengan atas gitu. Untuk jenis-jenisnya sendiri, untuk KB suntik ya Bapak Ibu, ada 3. Yang pertama itu ada depomedroksiprogesteron asetat atau DMPA. Ini mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntikan di intramuskular atau di bokong gitu ya. Yang kedua ada deponostriat enontat atau deponostriat gitu, yang mengandung 200 mg noratindion anontat diberikan setiap 2 bulan dengan cara disuntikan di intramuskular. Nah, contohnya tadi ya Bapak Ibu, lengan atas maupun bokong atau paha. Yang ketiga ada kontrasepsi kombinasi atau depo estrogen progesteron. Nah, jenis suntikan ini kombinasi dari 25 depo medroksiprogesteron asetat dan 5 mg estrogen sipionat. Nah, Bapak Ibu bisa bedakan sendiri ya Bapak, untuk yang depo yang pertama itu 150, yang kedua 200, dan yang ketiga 25 dengan 5 mg dengan kandungan masing-masing seperti itu. Selanjutnya Mbak. Nah, ini untuk bentuk-bentuknya ya. Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Silakan Mbak Erlina. Baik, terima kasih Mbak Salis. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu KB kondom. Kondom adalah alat kontrasepsi keluarga berencana yang terbuat dari karet dan pemakaiannya dilakukan dengan cara disarungkan pada kelamin laki-laki ketika akan bersenggama. Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet, lateks, dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama atau bersetubuh atau berhubungan suami istri, menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga pembuahan dapat dicegah, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom wanita hampir sama dengan kondom laki-laki. Tingkat efektivitas kondom wanita akan tinggi apabila cara menggunakannya benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit, yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Next. Nah, seperti itu bentuknya untuk yang perempuan dan laki-laki. Keuntungan dan kekurangan kondom sendiri antara lain, yang pertama keuntungan. Keuntungannya yang pertama efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu kesehatan klien, tidak mempunyai pengaruh sistemik, murah dan dapat dibeli secara umum, mudah dipakai, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan khusus, metode alat kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda.
Sedangkan kekurangannya antara lain yang pertama efektivitas tidak terlalu tinggi, yang kedua cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi, yang ketiga agak mengganggu hubungan seksual atau mengurangi sentuhan langsung. Yang keempat, pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Yang kelima, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Kemudian beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Yang terakhir, pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah. Ya, kemudian ada intrauterine device atau IUD. IUD adalah alat kecil terdiri dari ban plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim yang harus diganti jika sudah digunakan selama periode tertentu. IUD merupakan cara kontrasepsi jangka panjang. Nama populernya adalah spiral. Jenis-jenis IUD di Indonesia adalah yang pertama koper T. IUD berbentuk T, terbuat dari bahan polietelen di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus yang berfungsi sebagai anti fertilisasi atau anti pembuahan yang cukup baik. Kemudian koper 7, IUD sama seperti koper T, hanya bentuknya seperti angka 7 dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Kemudian multilot, IUD ini terbuat dari plastik atau polietelen dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Kemudian lapis loop, IUD ini terbuat dari bahan polietelen, bentuknya seperti spiral atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol, dipasang benang pada ekornya. Next. Nah, seperti ini bentuk dari intrauterine device atau IUD. Nah, itu ada beberapa macam bentuknya. Berikutnya, keuntungan dan kerugian dari IUD. Yang pertama, keuntungan. Keuntungannya sangat efektif karena mencegah kehamilan jangka panjang sampai 10 tahun. IUD dapat efektif segera setelah pemasangan. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau abortus atau apabila tidak terjadi infeksi. Membantu mencegah kehamilan ektopik. Kemudian setelah IUD dikeluarkan bisa langsung subur. Kemudian yang kedua, kerugiannya mengalami keterlambatan haid yang disertai tanda-tanda kehamilan, mual, pusing, muntah-muntah. Kemudian terjadinya perdarahan yang lebih banyak atau lebih hebat dari haid biasa. Terdapat tanda-tanda infeksi, semisal keputihan, dan suhu badan meningkat, menggigil, dan lain sebagainya. Pendeknya jika ibu merasa tidak sehat. Kemudian sakit, misalnya di perut, pada saat melakukan senggama. Segeralah pergi ke dokter jika menemukan gejala-gejala di atas. Next. Kemudian ada KB implan. Implan adalah suatu alat kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul silikastik silikon, polidomestik siliksane, dan disusupkan di bawah kulit. Implan adalah metode kontrasepsi yang hanya mengandung progestin dengan masa kerja panjang, dosis rendah untuk wanita. Next. Seperti itu bentuk dari KB implan. Lalu jenis dari KB implan. Yang pertama Norplan. Terdiri dari 6 batang silastis lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm yang diisi dengan 36 mg levonorgestrel dan lama kerjanya 5 tahun. Yang kedua Implanon. Terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm yang diisi dengan 68 mg
3 keto desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun. Kemudian yang ketiga Jadena, terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dan lama kerja 3 tahun. Nah, seperti itulah jenis dari KB implan. Keuntungan dan kerugian dari KB implan. Yang pertama, keuntungan. Keuntungannya dapat mencegah kehamilan hingga 5 tahun. Tidak menimbulkan rasa sakit atau luka di dalam kulit. Kesuburan kembali pulih setelah susu KB ini dilepas. Tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengandung hormon estrogen, tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks, tidak mengganggu produksi ASI, kemudian bisa dilepas kapan saja sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua, kerugiannya. Setelah pemasangan akan merasa mual, sakit kepala, perubahan perasaan atau kegelisahan. Yang kedua, memicu peningkatan atau penurunan berat badan. Perlu dilakukan pembedahan kecil untuk pemasangan dan pelepasan. Tidak dianjurkan untuk wanita yang menderita penyakit kanker payudara, hati, penggumpalan darah, perdarahan tanpa sebab, kolesterol tinggi, pasien darah tinggi, penyakit kandung empedu, siklus menstruasi tidak teratur, dan pasien penyakit jantung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dengan ikut ber-KB, kehidupan rumah tangga jadi tidak ber-AB. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Salis dan juga Mbak Erlina selaku pemateri. Nah, untuk sesi berikutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, semuanya yang telah mendengarkan hasil penyuluhan tadi. Apabila Bapak Ibu belum paham tentang penyuluhan tadi, ada hal-hal yang ingin ditanyakan dalam forum pada saat ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan waktu dan kesempatan. Izin bertanya, Mbak. Silakan Pak Akbar. Tadi kan sudah dijelaskan tentang KB implan. Yang jadi saya tanyakan, apakah ada pantangan setelah dilakukan proses KB implan? Oke, baik. Apakah bisa disimak dengan benar dan baik oleh Mbak Salis dan juga Mbak Erlina? Pertanyaannya bisa disimpan dulu untuk menunggu pertanyaan selanjutnya. Dari ibu-ibu nih, jangan kalah sama Pak Akbar ya. Karena ibu-ibu di sini yang lebih diperhatikan, diprioritaskan ya. Saya izin bertanya, Mbak. Monggo, Bu. Kan tadi ada kayak pemasangan, salah satunya itu ada pemasangan IUD ya. Ya itulah pokoknya ya. Itu kan kayak semacam alat yang dimasukkan ke alat kelamin perempuan. Berarti itu kan ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Apakah itu mengganggu rasa kenyamanan ya, Mbak? Terima kasih. Baik, sama-sama Bu Alfi. Oke, apakah masih ada lagi? Jangan ketinggalan. Selain Pak Akbar dan juga Ibu Alfi, apakah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Apakah semuanya sudah paham tentang apa itu pil KB, apa itu implan, kemudian IUD? Apakah semuanya sudah paham dengan jelas? Soalnya yang biasa melakukan kesalahan itu bapak-bapak, tidak mengingatkan pada ibu-ibu gitu. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan itu pada KB pil ya, gitu. Jadi perlu ditanyakan di sini.
Sebelum ada pertanyaan Izin. selanjutnya, saya izin menjawab dulu ya, Mbak. Oh iya Mbak Mbak, Ella, selaku silakan, moderator. silakan. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Alfi tadi ya, apakah untuk KB IUT itu mengganggu kenyamanan atau tidak? Seperti itu ya. Nah, jadi untuk rasa nyaman ini sangat wajar terjadi setelah pemasangan. Kan ya memang benda asing kan dimasukkan ke dalam tubuh yang sebelumnya memang sudah tidak ada gitu ya, terus dimasukkan tiba-tiba ada, itu pasti ada rasa tidak nyaman. Tapi jangan khawatir untuk rasa tidak nyaman atau bisa saja nyeri, mual, atau pusing itu ya, itu tidak bertahan dalam waktu lama gitu. Nah, jadi hanya beberapa saat atau beberapa hari saja. Jadi untuk Mbak Alfi atau Ibu Alfi, jika ingin memasang KB IUT ini tidak perlu risau gitu. Kira-kira penanganannya gimana ya? Nah, untuk penanganannya untuk rasa nyeri ini ya, Bu, bisa dilakukan dengan cara membeli obat pereda nyeri gitu yang ada di apotik. Contohnya itu ibuprofen atau paracetamol atau naproxen gitu. Untuk mengurangi rasa nyeri tersebut gitu. Atau bisa juga memakai kompres hangat. Kompres hangat itu bisa berupa handuk maupun dimasukkan ke dalam botol gitu ya, berupa air hangat. Nah, itu ditaruh di dalam perut ya, di permukaan perut seperti itu gitu ya. Nah, jadi ditaruh di perut gitu, di atas perut untuk bisa meredam kram atau nyeri. Sama saja kayak waktu Ibu Alfi haid gitu. Nah, sama aja dikompres seperti itu untuk mengurangi rasa nyeri. Apabila rasa nyeri tersebut tetap ada gitu atau berlangsung dalam waktu lama dan meningkat rasa nyerinya gitu. Nah, Ibu Alfi bisa menuju ke bidan terdekat maupun dokter terdekat untuk berkonsultasi secara lebih dalam gitu. Bisa diterima Mbak Alfi? Bisa Mbak, terima kasih. Baik Ibu Alfi. Baik, selanjutnya mungkin mau dijawab dulu sama Mbak Erlina atau Mbak Salis. Saya persilakan karena belum ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, boleh Mbak? Oh, silakan Bu. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Novi. Oke Bu, silakan Bu. Jika sedang menyusui balita ya Mbak, tapi menggunakan KB berupa pil KB, apakah itu harus berhenti untuk dikonsumsinya Mbak? Oke, baik. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Izin menjawab ya Mbak Moderator, untuk pertanyaannya tadi siapa? Mbak Novita ya? Nah, untuk Mbak Novita, pertanyaan tadi Iya Mbak. apabila sedang menyusui balita gitu, mengonsumsi pil KB, apa harus berhenti gitu untuk mengkonsumsinya? Nah, jawabannya itu adalah tidak selalu untuk harus berhenti. Tapi yang perlu diingat itu yang harus dihentikan apabila sedang menyusui itu adalah alat kontrasepsi yang mengandung estrogen. Sebab estrogen tersebut itu bisa mengurangi persediaan ASI atau air susu ibu ya. Jadi wanita yang sedang menyusui secara eksklusif harus menghindari pil KB yang mengandung estrogen dan progestin. Plester KB atau melepaskan hormon ke dalam pembuluh darah gitu. Serta cincin KB yang dimasukkan ke dalam vagina, tempat hormon dilepaskan. Nah, karena pil KB ini kan ada berbagai macamnya ya Mbak ya. Ada yang mengandung estrogen dan progesterin, ada yang tidak gitu. Nah, untuk Ibu Novi yang sedang
menyusui atau menanyakan apakah boleh tetap mengkonsumsi pil KB ini, saya ingatkan harus bisa memilih pil KB yang tidak mengandung estrogen dan progestin karena bisa mempengaruhi air susu ibu gitu ya. Apakah bisa diterima, Ibu Novita? Baik, bisa diterima, Mbak. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Akbar. Ya, silakan Mbak. Pertanyaannya, apakah ada pantangan setelah dilakukan proses KB implan? Begitu ya, Pak Akbar. Iya, Mbak. Jadi secara umum tidak ada pantangan setelah KB implan. Tak pula pantangan tertentu bagi perempuan yang sudah bertahun-tahun dipasangi alat kontrasepsi jenis ini. Yang perlu dilakukan hanyalah merawat luka sayatan saja saat pengangkatan implan tersebut dengan baik agar tidak menyebabkan infeksi. Jadi begitu Mas Akbar. Apakah sudah jelas? Baik, Mbak. Terima kasih. Berarti tidak ada pantangan ya, Mbak? Iya, jadi tidak ada pantangan, cukup hanya dengan merawat luka setelah alat KB-nya dilepaskan, kemudian kan ada luka, jadi itu lukanya dirawat agar tidak terjadi infeksi di kemudian. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke, baik sampai sini. Ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan pada Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan. Izin bertanya, Mbak. Silakan. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Andri. Oh iya, Bapak. Silakan. Ini izin bertanya untuk pemasangan KB IUD, apakah berpengaruh terhadap kenyamanan seorang ibu apa tidak? Seperti itu, Mbak. Saya kembalikan. Oke, baik, Pak. Mohon maaf, Mbak Moderator, untuk KB tadi gimana? Dari pertanyaan sebelumnya? Pertanyaan dari Pak Andri tadi itu bertanya sepertinya seputar dari pertanyaan dari Ibu Alfi kalau nggak salah itu. Jadi sepertinya penjelasannya tadi udah sekitaran di situ. Baik, izin menjawab untuk Bapak Andri. Untuk alat KB yang ditanyakan adalah alat KB yang dimasukkan ke dalam organ reproduksi wanita ya Mbak, ya Pak ya. Jadi untuk pemasangan IUD itu sebenarnya untuk kenyamanan itu lebih ke wanitanya ya, karena kan memang alat KB itu kan dimasukkan ke reproduksi wanita, bukan yang reproduksi laki-laki seperti itu. Mungkin untuk kenyamanan seksual itu pasti terjadi ya, karena kan memang di dalam rahim gitu. Nah, bisa saja mohon maaf, penis yang masuk ke dalam rahim itu kan menyenggol ke alat yang dipasang tadi seperti itu. Tapi untuk gangguan rasa nyaman itu lebih dirasakan oleh si wanita, bukan si laki-laki seperti itu. Apakah bisa diterima Pak Andri? Bisa. Ya, baik. Dipahami. Oke. Terima kasih Pak Andri untuk pertanyaannya. Nah, sampai di sini masih ada lagi pertanyaan atau tidak? Setelah mendengar penyuluhan tentang KB, boleh saya bertanya, kira-kira selama ini Bapak Ibu sudah memilih
jenis KB yang mana yang sudah digunakan? Kalau istri saya KB implan, Mbak. Oke, baik Pak. Untuk KB implan, selama pemasangan KB implan itu ada keluhan dari istri Bapak selain yang Bapak dengar seperti itu, ataukah beliau merasa nyaman saja dengan pemasangan KB tersebut? Nyaman-nyaman aja, Mbak, selama ini, selama pemakaian KB implan. Belum ada keluhan apa-apa. Baik. Ya, jadi terima kasih banyak dan juga untuk semua partisipan yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya, rekan-rekan yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan penyuluhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan juga yang pastinya jangan lupa logo daripada atau simbol dari KB 2 anak cukup, karena kalau berlebihan nanti pusing sendiri Bapak Ibunya ya, kayak gitu ya. Jadi tolong, nanti bisa juga diperhatikan pil KB-nya itu. Jangan pilnya baru di batang leher, celana ibu udah di lutut. Ya, perlu diperhatikan ya, biar nggak terjadi kesalahan. Itu kurang lebihnya. Jadi keuntungan daripada KB itu supaya mengukur jarak kehamilan. Kemudian kekurangannya itu, kalau Bapak cepat memprosesnya, maka ibu pun gagal KB-nya ya. Seperti itu. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika dalam penyampaian materi maupun dalam hal-hal lain kami menyeleweng dari penyampaian, kami mohon maaf atas kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sehat selalu, doa anak cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Mbak. Sama-sama, Pak.